Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Riri di channel kesehatan kesayangan kalian, Tips Vlog. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kali ini aku mau jelasin tentang imunisasi. Pasti dari teman-teman banyak nih yang dengar ada istilah imunisasi, vaksinasi, vaksin. Bedanya apa sih? Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari vaksin. Vaksin ini merupakan sebuah produk yang dia itu isinya bakteri atau virus yang dilemahkan. Kemudian dinamakan vaksinasi, yaitu proses memasukkan vaksin tersebut ke dalam tubuh. Bisa disuntikkan atau diteteskan lewat mulut. Dan dikatakan imunisasi, ini merupakan upaya meningkatkan respon imun seseorang supaya resisten terhadap suatu penyakit. Untuk penyakit-penyakit yang dilakukan imunisasi ini terkait penyakit-penyakit yang memiliki potensi untuk menjadi wabah. Jadi pastinya penyakit-penyakit menular. Cara kerjanya gimana? Jadi dari vaksin tadi yang masuk ke dalam tubuh kan isinya bakteri atau virus tuh. Nanti akan dikenali nih oleh tubuh kita. Dianggaplah mereka ini sebagai musuh sehingga tercipta sebuah memori, dan dari memori ini terciptalah yang namanya imunoglobulin atau tentaranya tubuh yang nanti akan memerangi bakteri-bakteri atau virus tersebut. Seperti itu. Untuk jadwal pemberian imunisasi, pasti kalau para orang tua tahu nih ya, anak-anaknya ini pasti punya buku tumbuh kembang yang isinya itu tabel atau jadwal imunisasi. Untuk macam-macam imunisasi yang diberikan, ada yang disediakan oleh Menkes, ada juga yang merupakan rekomendasi tambahan dari IDAI. Untuk jadwalnya teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Jadi pertama lahir nih, bayi nanti dikasih vaksin hepatitis B, kemudian nanti pada bulan pertama BCG, kemudian selanjutnya seperti di tabel ya. Imunisasi lainnya yang merupakan rekomendasi dari IDAI ini ada seperti HIV, MMR, hepatitis A dan sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat di tabel. Untuk jadwalnya tentunya melihat di tabel tersebut ada yang di usia bulan 1 bulan, 2 bulan dan seperti itu. Tapi ketika nih misal anaknya sakit pada waktu itu atau datang ke posyandunya telat jadi udah bubar nih, nah itu gimana? Apa di skip imunisasinya? Oh no, ada yang namanya imunisasi kejar. Jadi para orang tua, ibu-ibu ini bisa catch up untuk imunisasi anaknya, bisa datang ke tenaga kesehatan yang menyediakan layanan imunisasi seperti itu. Harapannya apa? Di sini ketika banyak yang imunisasi maka akan terbentuk yang namanya kekebalan komunitas. Jadi ketika ada 1-2 anak yang dia itu nggak imunisasi karena memang dia nggak bisa imunisasi, misal dia menderita penyakit-penyakit imunokompromis, jadi sistem imunnya itu tertekan, dia nggak bisa diimunisasi nih. Nah, tapi karena komunitasnya itu sudah imunisasi sehingga si A ini dia bisa terlindungi karena komunitasnya itu. Beda halnya kalau yang imunisasi cuma 2-3 anak, sedangkan komunitasnya ini sebagian besarnya nggak imunisasi, maka tahu apa yang terjadi? Maka akan mencetuskan sebuah wabah. Aku tahu kok sebenarnya apa yang jadi keberatan para orang tua. Biasanya itu kalau anaknya awalnya sehat diimunisasi terus sakit, seperti itu kan. Sebenarnya ini bukan sebuah penyakit. Jadi kita harus paham konsepnya. Jadi ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini derajatnya ada yang dari ringan sampai berat. Ringan seperti demam, anaknya rewel, kemudian di bekas suntikannya itu merah, nyeri kayak gitu ya. Nah ini gampang banget diatasinya. Jadi biasanya dari tenaga kesehatan sudah diresepkan nih obat-obat penurun panas, dan untuk nyerinya itu bisa dikompres hangat, kemudian anaknya dikasih ASI dan ditenangkan seperti itu. Untuk yang KIPI berat, ini biasanya dapat terjadi kejang, kemudian reaksi anafilaksi, trombositopeni dan kasus kegawatan lainnya, tapi biasanya mengancam nyawa. Dan angka kejadian KIPI berat ini sebenarnya jarang banget terjadi. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Angka kejadiannya misal di BCG nih 1:1000 sampai 5000. Tahu kan berarti dari 5000 anak yang diimunisasi yang jadi KIPI berat satu berarti jarang banget kayak gitu. Jadi jangan was-was, harus paham konsepnya kayak gitu ya. Dan di sini harus dibedakan juga dengan yang namanya reaksi cemas. Jadi anak ini bisa aja nih, mungkin karena dapat doktrin ya dari keluarga, dari saudara atau dari mana, sehingga ketika dikatakan "Dek, ayo imunisasi", tiba-tiba dia pusing, berkunang-kunang, nafasnya cepet, mual muntah. Nah, dan ini tuh terjadinya baik sebelum imunisasi maupun setelah imunisasi
ini merupakan reaksi cemas. Jadi harus bisa dibedakan mana yang KIPI, mana yang reaksi cemas. Terus ada selentingan lagi nih, katanya anak saya nggak diimunisasi tetap sehat kok. Jadi seperti ini, misalin aja nih ya, BCG ini merupakan vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit TBC atau TBC atau tuberkulosis. Pada anak yang diimunisasi pada paparan yang pertama, nanti itu respon imunnya akan naik misalnya 500 kayak gitu ya. Sehingga pada paparan kedua virus yang sesungguhnya dia ini udah kuat nih, udah bisa sampai 1500 gitu ya. Jadi dia akan sangat mampu melawan dari bakteri tersebut. Beda halnya dengan anak yang nggak diimunisasi, maka dia nggak ada paparan pertama, nggak ada pengenalan, jadi belum tahu nih, tahu-tahu diseranglah sama bakterinya TBC, maka dia ini respon awalnya yang 500 tadi itu tentunya tidak akan sebaik anak yang diimunisasi untuk kesembuhannya. Jadi misalnya ya, anak saya udah diimunisasi BCG tapi kok tetap TBC. Nah, kemungkinan ini TB-nya itu dalam batas ringan. Kalau yang nggak imunisasi bisa sampai komplikasi. Jadi ya naudzubillah, makanya kita harus ikhtiar, berusaha mencegah dengan cara imunisasi kayak gitu ya. Jadi penting ya, penting banget. Sekarang ganti tanya. Nih para orang tua yang nggak punya orang tua cerdas, kalian lebih pilih mana? Anaknya diimunisasi terus dia mengalami KIPI ringan selama 1-2 hari, atau yang B, anaknya nggak diimunisasi, bener nih, nggak ada KIPI, nggak rewel, nggak demam, nggak apa, tapi begitu ada penyakit menular yang nyerang dia, sistem imunnya nggak kuat ngatasi. Pilihan ada di masing-masing orang tua. Oke ya, bisa dipahami. Nah, untuk pembahasan terkaitan antara imunisasi dengan autisme ini sebenarnya gimana sih? Nah, ini bakal aku jelasin di video aku minggu depan. Jadi teman-teman pastinya jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Oke? Bye bye. Bye.